Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan seri pembelajaran NLP kita. Dalam video sebelumnya, kita sudah mengulas bagaimana modalitas itu menjadi pintu masuk informasi dari luar diri kita ke dalam otak kita. Nah, sudah kita ulas juga sekilas tentang realitas yang ternyata adalah stimulus bagi pikiran kita. Nah, kali ini kita akan coba masuk lebih dalam lagi, teman-teman sekalian, tentang bahasan realitas ini, agar kita paham bahwa ternyata setiap saat kita bukan hidup di satu dunia. Jadi selama ini bisa jadi kita merasa bahwa dunia kita adalah lingkungan sekitar kita saja, namun kita sering lupa bahwa kita juga punya dunia yang kita bawa kemana-mana. Dunia yang sangat dekat dengan kita. Dialah dunia di dalam pikiran kita. Nah, untuk memudahkan kita mengenali dunia kita ini ya. Jadi ada dua ternyata dunia kita ya. Di NLP kita kenal dengan istilah ada realitas eksternal dan ada juga realitas internal ya. Realitas internal ya biasa juga dikenal dengan istilah peta mental. Ada juga orang yang menyebutnya dengan peta pikiran. Istilah peta ini teman-teman sekalian memudahkan kita untuk membedakan mana yang dunia luar, mana juga yang ada di dalam pikiran dan diri kita sendiri. Kita semua tentu tahu, contoh misalnya Google Map di smartphone kita. Ketika kita membukanya, ya, maka aplikasi tersebut akan menunjukkan sebuah gambaran tentang sebuah wilayah, ya. Namun kita semua juga paham bahwa apa yang ditunjukkan di map bukanlah wilayah sebenarnya. Begitu juga dengan pikiran kita. Dia tak berbeda dengan peta yang ada di Google Map di smartphone kita. Apa yang kita lihat ya di dalam map kita tadi itu gitu ya. Berbeda dengan kenyataannya ya. Saya sering mencontohkan saat di ruang pelatihan saya membawakan materi, kemudian di antara materi yang saya sampaikan ada yang membuat beberapa peserta mengangguk-anggukkan kepala ya, tanda setuju dengan apa yang saya sampaikan. Nah, saya katakan pada peserta bahwa mereka mengangguk-anggukkan kepala itu bukan sedang manggut pada apa yang mereka dengar dari yang saya sampaikan, namun mereka manggut-manggut itu justru karena ada komunikasi yang terjadi di dalam pikiran mereka sendiri. Kemudian dari komunikasi dengan diri mereka sendiri itulah ia kemudian setuju pada dirinya sendiri, maka ia menganggukkan kepalanya sendiri. Nah, contoh lain, dalam menghadapi masalah, saya pernah menerima seorang klien perempuan yang merasa dirinya tidak percaya diri. Tahukah Anda apa yang membuatnya tidak percaya diri? Ternyata adalah karena ia memiliki rambut keriting. Rambut keriting di sini adalah realitas eksternal, namun di realitas internalnya setiap orang beda-beda. Ada yang menganggap rambut keriting itu adalah masalah yang berat, namun bagi orang lain sama sekali tidak ada masalah. Bahkan bagi sebagian orang lagi, itu ada yang menginginkan rambutnya menjadi keriting. Nah, realitas internal lah yang kemudian membuat setiap kejadian ya bisa dianggap masalah atau bukan masalah. Masalah hanya menjadi masalah ketika realitas internal kita menganggapnya dan sepakat bahwa itu adalah masalah. Seringkali kita masalah kecil yang kita hadapi justru bisa menjadi besar ya karena reaksi dari realitas internal kita sendiri. Nah, agar teman-teman semakin paham, ada contoh lain nih. Misalnya Anda sedang membaca sebuah novel, atau pernahkah Anda kemudian berpikir kenapa bioskop itu selalu ramai dan terus memproduksi film-filmnya? Karena novel dan film itu menjadi realitas eksternal yang sangat dinikmati oleh manusia di dalam realitas internalnya. Ya, jadi setiap kali kita membaca novel atau menonton film yang membuat kita asik dan hanyut dalam alur ceritanya itu adalah karena kita sibuk merespon semuanya di dalam pikiran kita. Dari apa yang kita alami, baik itu kita lihat, kita dengar, kita rasakan,
membawa kita masuklah jauh lebih dalam ya ke dalam pikiran kita, dunia kita sendiri yang ada di dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita tahu teman-teman sekalian bahwa bagaimana manusia bisa menjadi merasa tidak bahagia karena ilusi yang mereka ciptakan sendiri di dalam pikiran mereka sendiri. Setiap orang menciptakan realitas internalnya masing-masing. Bahagia atau tidak adalah tergantung bagaimana manusia itu mengelola realitas internalnya. Di dalam NLP kita belajar bagaimana mengelola realitas internal ini. Bagaimana menjadikan setiap pengalaman kita menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Belajar menemukan pemahaman yang memberdayakan, ide yang memberdayakan, bahkan tindakan yang memberdayakan. Nah, layaknya Google Map tadi yang perlu terus diupdate, begitu juga peta dalam pikiran kita perlu terus diupdate. Bagaimana caranya mengupdate pikiran kita? Nah, tentu dengan terus tumbuh dan memperbanyak pengalaman di dalam hidup kita. Mengalami itu bukan harus empiris, yang betul-betul harus terjadi dalam hidup kita alami sendiri. Namun membaca, berbagi, mendengarkan, menyimak pengalaman orang lain juga adalah pelajaran untuk kita. Sambil terus melipat gandakan pengalaman kita, berikutnya kita bisa mengasah dan perlu justru mengasah keterampilan bagaimana kita membingkai semua peta dalam pikiran kita agar senantiasa memberdayakan kita. Suatu hari nanti kita bisa bahas khusus tentang bab bagaimana membingkai ini. Dalam NLP dikenal dengan istilah reframing. Nah, semakin terampil kita nanti mengelola peta dalam pikiran kita, tentu semakin membuat kita lebih berdaya, lebih bahagia dalam meneruskan perjalanan hidup kita. Baik perjalanan ke luar atau realitas eksternal, atau perjalanan ke dalam kita atau realitas internal. Oke, kali ini sampai di sini dulu video kita. Ikuti terus serial pembelajaran NLP kita di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.